Pernah nggak kamu merasa ada bagian dari dirimu yang terluka tapi nggak kelihatan? Ada momen-momen masa kecil yang dulu mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata meninggalkan bekas. Bekas itu diam, dia nggak berteriak, tapi terasa. Kadang lewat rasa cemas yang nggak jelas asalnya, kadang lewat kesedihan yang nggak kita mengerti, kadang lewat kemarahan yang sebenarnya bukan ditujukan pada siapa-siapa. Semua itu bisa jadi adalah suara dari inner child kita. Inner child adalah bagian terdalam dari diri kita, bagian yang mewakili kita ketika masih kecil, polos, penuh harapan, dan seringkali penuh luka yang gak pernah kita rawat. Luka itu mungkin berasal dari perkataan orang tua, dari situasi keluarga yang penuh konflik, dari rasa ditinggalkan, atau bahkan sekadar merasa gak cukup berarti. Luka itu tumbuh bersama kita. Tapi kita jarang menengok ke belakang, jarang bertanya, apa kabar aku yang kecil dulu, masih sakit nggak? Di perjalanan ini, aku ingin mengajak kamu duduk sebentar, menarik napas pelan, dan menengok ke dalam diri. Karena sebelum kita bisa benar-benar damai, kita perlu menyembuhkan bagian diri yang terluka itu. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku janji, ini akan jadi perjalanan yang sangat berharga. Perlahan-lahan kita akan menyapa kembali anak kecil di dalam diri kita. Karena kamu layak sembuh. Kamu layak merasa damai. Jadi aku ada di sini, menemani kamu sepanjang perjalanan ini. Saat kita tumbuh dewasa, banyak dari kita berpikir kalau masa kecil itu sudah lewat. Tapi yang jarang kita sadari adalah, bagian dari masa kecil itu masih hidup di dalam diri kita. Bukan cuma kenangan, tapi juga luka, harapan, rasa takut, rasa ingin dicintai, semua itu tetap tinggal. Bagian itulah yang disebut sebagai inner child. Inner child adalah sisi diri kita yang masih membawa emosi, pengalaman, dan kebutuhan dari masa kecil. Dia adalah kamu saat kamu masih polos, saat kamu belum tahu dunia sekejam ini, saat kamu cuma ingin disayang, dimengerti, dan diterima. Tapi seringkali si anak kecil di dalam diri ini tidak mendapatkan itu semua. Dia disakiti, dia diabaikan, dia dimarahi, dibanding-bandingkan, atau bahkan disuruh diam ketika dia sedang takut atau sedih. Dan luka-luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Kita tumbuh dewasa tapi luka itu tetap tinggal. Dia muncul dalam bentuk overthinking, dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak, dalam bentuk rasa takut ditinggalkan, atau bahkan dalam bentuk rasa nggak percaya diri yang terus menghantui. Inner child bukan sekadar istilah psikologi. Dia nyata, dia hidup, dan dia menunggu untuk disapa. Ketika kita mulai menyadari kehadirannya, kita juga mulai memahami bahwa banyak perilaku kita hari ini adalah cerminan dari luka masa lalu yang belum sembuh. Inner child hanya ingin satu hal, dipeluk, bukan secara fisik tapi dengan pengertian, dengan penerimaan. Karena saat kita mulai menyembuhkan dia, kita juga sedang menyembuhkan diri kita yang sekarang. Luka masa kecil bukan cuma soal trauma besar seperti kekerasan atau ditinggalkan. Kadang luka itu datang dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Tapi bagi anak kecil, kata-kata dan perlakuan itu membekas sangat dalam. Ada banyak jenis luka inner child, dan setiap orang bisa membawa satu atau beberapa di antaranya. Pertama, luka karena diabaikan. Anak yang sering dicuekin, yang merasa pendapatnya nggak penting, tumbuh jadi orang dewasa yang takut bersuara. Dia merasa suaranya nggak layak didengar. Kedua, luka karena sering disalahkan. Anak yang tumbuh dengan rasa bersalah terus merasa jadi beban, akan tumbuh jadi dewasa yang selalu minta maaf, bahkan untuk hal yang bukan salahnya. Ketiga, luka karena dibanding-bandingkan. Anak yang terus dibandingkan dengan kakaknya, temannya, atau siapapun akan tumbuh jadi orang dewasa yang terus merasa kurang. Dia nggak pernah merasa cukup bahkan untuk dirinya sendiri. Keempat, luka karena tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin orang tua hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Anak yang tumbuh tanpa pelukan, tanpa afirmasi, tumbuh jadi dewasa yang haus cinta, tapi takut diterima. Kelima, luka karena ditinggalkan.
Anak yang kehilangan sosok ayah, ibu, atau siapapun yang ia cintai. Tumbuh dengan rasa takut kehilangan. Jadi akan sulit percaya, takut ditinggalkan lagi. Dan akhirnya sering menyabotase hubungan sendiri. Mungkin terlihat biasa, tapi dalam diri kita mereka hidup dan diam-diam mengendalikan banyak hal. Saat kita mengenali jenis lukanya, kita bisa mulai menyentuh bagian itu. Kita bisa mulai menyembuhkan. Mungkin kamu sering bertanya, kenapa aku gampang marah? Kenapa aku susah percaya orang? Kenapa aku takut ditinggalkan padahal belum tentu akan ditinggal? Jawabannya seringkali bukan soal orang lain, tapi soal luka lama yang belum sembuh. Luka inner child nggak cuma hidup dalam kenangan, tapi juga dalam reaksi kita hari ini. Misalnya orang yang sering diabaikan waktu kecil, saat dewasa dia jadi orang yang selalu butuh validasi, butuh dipuji, diperhatikan, dihargai, karena dulu dia nggak pernah dapat itu. Atau orang yang sering dimarahi tanpa dijelaskan, saat dewasa dia bisa tumbuh jadi sangat defensif, sedikit-sedikit merasa diserang, padahal mungkin cuma diajak ngobrol biasa. Ada juga yang selalu takut ditinggal, maka dia akan jadi orang yang posesif dalam hubungan, bukan karena dia jahat, tapi karena dia takut luka yang dulu terulang lagi. Bahkan ada yang sulit membangun hubungan, karena dulu, orang terdekat yang ia sayangi, justru yang menyakitinya. Luka itu tidak terlihat, tapi hidup dalam cara kita mencintai, marah, atau bahkan bekerja. Inner child yang terluka bisa membuat kita selalu merasa nggak cukup, merasa salah terus, merasa gagal terus. Padahal kenyataannya, kita hanya sedang membawa luka yang belum pernah benar-benar kita lihat. Dan luka yang tidak dilihat akan terus minta perhatian. Lewat tangisan dalam diam, lewat kecemasan, lewat emosi yang nggak jelas asalnya. Penting buat kita untuk tahu, kita nggak salah. Kita cuma belum sembuh. Kadang kita terus berusaha melupakan luka masa lalu. Tapi semakin ditolak, justru semakin dalam dia tertanam. Luka masa kecil bukan untuk dibuang, tapi untuk dipeluk. Saat kita mengakuinya, menyapanya, dan mengatakan, "Aku tahu kamu terluka, dan itu tidak salah," maka proses penyembuhan benar-benar bisa dimulai. Tak mudah memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, apalagi saat mereka tidak pernah meminta maaf. Tapi kita bisa memilih untuk membebaskan diri dari luka itu, bukan demi mereka, tapi demi kita sendiri. Karena memaafkan bukan berarti setuju, tapi tanda bahwa kita tidak ingin hidup selamanya dalam belenggu yang sama. Saat kita mulai berbicara lembut pada diri sendiri, kita memberi ruang bagi inner child untuk merasa aman. Kata-kata sederhana seperti, "Aku mencintaimu, kamu sudah cukup, terima kasih karena telah bertahan," menjadi suara baru yang menggantikan teriakan masa lalu. Suara yang penuh kasih. Kita belajar memeluk diri, bukan hanya dalam suka, tapi juga saat lemah, saat takut, saat marah. Pelukan itu bukan fisik, tapi energi. Energi penerimaan. Saat kita berhenti melawan emosi yang muncul dan mulai mengizinkan mereka hadir, kita membuktikan bahwa kita sekarang cukup dewasa untuk menjaganya. Dan akhirnya, ada momen di mana kita menatap mata inner child kita lalu berkata, "Terima kasih, kamu sudah kuat selama ini." Di titik itu bukan lagi luka yang bicara, tapi cinta. Dan ketika cinta yang memimpin, luka tidak lagi menakutkan. Ia menjadi bagian dari perjalanan pulang ke diri kita yang utuh. Setelah kita mengenali dan memeluk luka masa kecil, langkah selanjutnya adalah membangun hubungan baru. Hubungan yang sehat, penuh kasih, dan aman. Karena selama ini, si kecil di dalam diri kita hidup dalam ketakutan. Sekarang tugas kita adalah menjadi orang dewasa yang dia butuhkan waktu itu. Berbicara dengan inner child bukan hal aneh. Coba sesekali duduk tenang, lalu bayangkan kamu sedang berbicara dengan versi kecil dirimu. Tanyakan padanya, apa yang kamu rasakan hari ini? Mau aku temani? Hal sederhana ini bisa mengubah banyak hal dalam dirimu. Berikan waktu untuk bermain. Serius, bukan bercanda. Coba lakukan kembali hal-hal kecil yang dulu bikin kamu bahagia. Menggambar, bermain di alam, mendengarkan lagu masa kecil,
atau sekadar menari sendirian di kamar. Itu bukan kekanak-kanakan. Itu adalah proses menyembuhkan. Inner child sangat peka terhadap perlakuan kita pada diri sendiri. Jadi saat kamu menghakimi dirimu, dia merasa disakiti lagi. Tapi saat kamu memeluk kegagalanmu, memaafkan kesalahanmu dan memberi pujian kecil, dia pun ikut tenang. Itulah mengapa merawat diri bukan sekadar self-care, tapi juga cara merawat dia. Hubungan ini mungkin akan terasa canggung di awal, tapi semakin sering kamu menyapa si kecil di dalam dirimu, dia akan mulai percaya. Dia akan membuka diri, dan kamu akan terkejut. Betapa banyak kebahagiaan yang ia simpan selama ini, hanya menunggu untuk diajak pulang. Sekarang saatnya kita pelan-pelan masuk ke latihan. Healing itu bukan cuma dipahami, tapi juga dilakukan. Dan kamu nggak harus jadi ahli meditasi atau psikolog buat bisa menyembuhkan. Cukup hadir dengan hati yang terbuka dan niat untuk berdamai. Latihan pertama, menulis surat untuk inner child. Tui ambil kertas dan pulpen. Duduk tenang, bayangkan kamu sedang duduk di depan versi kecil dirimu. Tulis surat dengan lembut, seolah kamu sedang menenangkan anak kecil yang ketakutan. Tulis, "Hai kamu, maaf ya aku sering cuekin kamu. Sekarang aku di sini, kamu aman. Jangan buru-buru. Biarkan kata-katanya mengalir dari hati." Latihan kedua, visualisasi pelukan. Tutup mata, tarik napas perlahan. Bayangkan kamu berjalan di suatu tempat yang aman dan hangat. Di kejauhan, kamu melihat versi kecil dari dirimu. Perlahan kamu berjalan mendekat, lalu memeluk dia dengan erat. Rasakan pelukannya. Rasakan rasa tenang itu masuk ke dalam tubuhmu. Latihan ketiga, menulis jurnal luka. Pilih satu momen masa kecil yang masih terasa menyakitkan. Tulis semuanya. Apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan saat itu, dan apa yang ingin kamu katakan sekarang. Kamu boleh menangis, marah, atau diam. Semua emosi valid. Menulis adalah bentuk merangkul yang paling jujur. Latihan keempat, bermain dan bersenang-senang. Yes, kamu nggak salah dengar. Lakukan aktivitas yang dulu kamu suka waktu kecil. Main layangan, gambar pakai krayon, nonton kartun, atau joget sendiri. Saat kamu tertawa, inner child kamu ikut tertawa. Dan saat dia tertawa, itu tanda dia mulai percaya kamu bisa bahagiakan dia lagi. Penyembuhan inner child bukanlah proses sekali selesai. Kadang kita merasa sudah pulih. Namun saat realita menghantam, luka lama bisa kembali muncul. Dan itu bukan berarti kita gagal. Itu artinya, kita manusia yang sedang belajar mencintai diri sendiri secara utuh. Di momen-momen kecil seperti merasa diremehkan, ditinggalkan, atau ditolak, bisa memicu respons emosional yang kuat. Tapi jika kita sudah terhubung dengan inner child, kita bisa segera menyadari, oh, ini bukan tentang sekarang, ini tentang masa lalu yang belum selesai. Menjaga koneksi dengan inner child berarti menyediakan ruang aman dalam diri untuk kembali bicara, kembali memeluk, dan kembali menguatkan. Kadang cuma butuh menutup mata sejenak, mengambil napas dalam, dan bertanya, "Apa yang kamu butuh sekarang, nak?" Proses ini akan terus berulang, tapi semakin sering kamu mengulangnya, kamu akan jadi semakin peka, semakin sabar, dan semakin sayang pada diri sendiri. Inner childmu tidak minta kamu jadi sempurna. Dia hanya ingin kamu hadir, sungguh-sungguh hadir. Jadi setiap kali kamu merasa rapuh, kecewa, atau marah berlebihan, jangan buru-buru menyalahkan diri. Mungkin itu waktunya untuk kembali duduk bersama si kecil dalam dirimu dan mendengarkan dengan kasih. Di sanalah letak kekuatan penyembuhan yang sesungguhnya. Setelah perjalanan panjang menyelami luka batin, kini kita mulai melihat ke dalam diri dengan lebih jernih. Kita menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa dipeluk, dipahami, dan dimaafkan. Langkah demi langkah, kita mulai mengubah narasi hidup. Bukan lagi sebagai korban yang hancur karena masa lalu, tapi sebagai penyintas yang tumbuh darinya. Kini setiap emosi negatif tidak lagi dianggap musuh, tapi jendela untuk memahami diri lebih dalam. Kita belajar berdamai, bukan menolak. Masa kecil tak lagi menghantui,
tapi hadir sebagai sahabat yang membimbing. Kita mengizinkan bagian dari diri yang dulu terluka untuk ikut berjalan di masa kini. Kita melangkah menuju masa depan, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk hidup berdampingan dengannya, dengan damai. Setelah melalui proses yang panjang, kita akan mulai merasakan sebuah perasaan baru. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang dalam. Kita tidak lagi merasa dikejar oleh luka masa lalu, dan tidak merasa perlu menyembunyikan siapa diri kita. Inilah momen ketika penerimaan diri benar-benar tumbuh. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita tetap membawa versi kecil diri kita di dalam hati. Ketika merasa stres, cemas, atau takut, kita tidak lagi mengusir perasaan itu, tapi menoleh ke dalam dan berkata, "Aku tahu kamu ada di sana, aku bersamamu." Sebuah dialog baru telah lahir, bukan untuk menghindar, tapi untuk menemani. Saat mengalami konflik dengan orang lain, kita tidak langsung meledak atau merasa diserang seperti dulu. Kini, kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya dalam hati, apa ini luka lama yang kembali bicara? Kesadaran itu menjadi jembatan antara reaksi dan ketenangan. Perubahan itu tidak membuat hidup jadi sempurna. Tapi kini, setiap langkah terasa lebih ringan. Kita tahu bahwa masa lalu akan selalu menjadi bagian dari diri kita, namun tidak lagi mengendalikan arah hidup kita. Diri dewasa kini menjadi pengemudi yang tenang, dengan anak kecil di dalamnya sebagai teman perjalanan. Pada akhirnya, healing bukan tentang menghapus masa lalu, tapi menjalin ulang hubungan dengannya. Dan ketika itu terjadi, hidup mulai terasa lebih utuh, bukan karena luka menghilang, tapi karena kita tak lagi sendirian menghadapinya. Ketika luka masa kecil mulai sembuh, kita jadi lebih sadar terhadap relasi yang kita jalani. Dulu, mungkin kita menerima perlakuan tidak sehat karena merasa pantas mendapatkannya. Tapi sekarang, dengan luka yang mulai pulih, kita belajar bahwa kita layak mendapatkan cinta yang sehat. Proses ini membuat kita lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas hadir dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengejar orang yang membuat kita merasa kecil, tapi lebih memilih mereka yang membuat kita tumbuh. Relasi bukan lagi tempat untuk membuktikan diri, tapi tempat untuk berkembang bersama. Terkadang, membangun relasi sehat juga berarti meninggalkan hubungan lama, yang tidak lagi selaras dengan versi diri kita yang sekarang. Ini bukan bentuk kebencian, tapi keberanian untuk menjaga batas yang sehat. Kita belajar berkata tidak dengan tenang, tanpa merasa bersalah. Relasi sehat bukan berarti sempurna tanpa konflik, tapi adanya ruang aman untuk saling mendengar dan tumbuh bersama. Kita belajar mengungkapkan perasaan tanpa takut ditolak, dan belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Itulah hadiah dari proses penyembuhan yang sungguh dalam. Pada akhirnya, inner child kita tidak hanya merasa aman di dalam diri, tapi juga merasa diterima di dunia luar. Kita mulai membentuk kehidupan yang tidak didasarkan pada luka, tapi pada nilai yang kita percaya. Hubungan menjadi ruang saling menyembuhkan, bukan saling melukai. Kita telah melalui banyak hal, dari luka masa kecil yang tersembunyi, hingga momen pertemuan kembali dengan sisi terdalam diri kita. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, menjadi versi diri yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih lembut. Inner child bukan untuk dilupakan atau dikubur. Ia ada untuk diakui, diajak bicara, dipeluk, dan diajak tumbuh bersama. Ia bukan bagian lemah dari kita, tapi bagian paling jujur yang kita punya. Jika suatu hari nanti luka lama muncul kembali, jangan takut. Itu bukan kegagalan, tapi undangan untuk kembali hadir dan menemani diri sendiri. Penyembuhan bukan garis lurus, tapi lingkaran penuh pengertian. Semoga setelah ini kamu tak hanya jadi lebih dewasa di luar, tapi juga lebih bijak di dalam.
Karena mereka yang mampu mendengar suara kecil dari dalam dirinya adalah mereka yang paling berani mencintai. Dan jika kamu masih merasa belum sempurna, belum sepenuhnya baik-baik saja, tak apa. Satu langkah kecil hari ini sudah cukup, karena kamu sudah berani pulang ke dalam dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.